berpasangan tiang pancang miring. Lalu bedanya apa? Bedanya kalau vertikal, tiang pancang itu hanya bisa menahan beban horizontal kecil sekali. Paling enggak 10% dari vertikal. Sehingga kalau bebannya besar horizontal, harus memilih yang kedua. Harapannya apa? Harapannya yaitu ada tiang pancang miring, satu pasang, yang satu ketarik, yang satu ketekan. Pasangannya satu atau lebih, ya tergantung gaya tumbuknya. Tergantung gaya tarik kapal pada saat mau bertambat. Itu adalah gaya horizontal yang bekerja pada dermaganya. Kemudian ada detached pile. Langsung aja gambarnya ya. Nah ini vertikal aja. Kemudian ada gambar lagi. Nah ini yang bisa menahan gaya horizontal yang besar. Diterima oleh kapal. Yang satu tekan, yang satu tarik. Saudara bisa dengan poligon gaya ini. Horizontal sejajar, miring sejajar, yang sini sejajar. Andai kata poligon ini saling menutup dan berkejaran, maka seimbang. Jadi dengan skala yang benar, maka saudara kan tahu di sini ini akan menerima tekan berapa, di sini akan menerima tarikan berapa. Nah, detach itu yang ini. Masih ingat, kalau crane diharapkan kalau yang satu kaki crane itu diterima oleh tiang pancang, yang kaki satunya juga diterima oleh tiang pancang. Agar tidak terjadi perbedaan penurunan. Kalau terjadi perbedaan penurunan, maka crane itu tidak bisa bekerja dengan baik, miring. Kemudian ada yang berupa silinder dari beton. Jadi banyak macamnya ya, open structure itu. Baik, saya kembali lagi. Berarti yang di sini ini yang paling sederhana, vertikal. Kapalnya menumbuk, kapalnya menarik, kecil. Sehingga gaya tumbuk, gaya tarik, kecil. Perbedaan tinggi, kedalaman juga kecil. Gambar ini bisa bermacam-macam. Yang pertama, bisa menggambarkan dermaga lama itu hanya ini loh, closed structure. Kemudian bakal berlabuh kapal yang lebih besar, perlu digali lebih dalam. Sehingga diperlukan open structure di depannya. Gitu ya. Lalu cara perhitungannya gimana? Cara perhitungannya gini. Yang pasti, sloping dari talut ini harus dicek, tidak boleh longsor. Kemudian, existing gravitable stabil. Setelah itu baru dihitung yang open structure-nya ini. Nah ini yang disebut modernisasi pelabuhan yang sudah ada. Ditingkatkan pelabuhan yang sudah ada. Kedalaman original itu min 4,8. 4,5 di sini ya. Kemudian mau digali atau dikeruk sampai min 10. Kalau tanpa open structure ini pasti collapse. Paham ya? Nah, di sini
ada alur yang bisa kita ikuti dari standar Jepang. Mana alurnya? Ini alurnya. Hampir samanya seperti sebelumnya. Jadi design condition, data-data. Lalu perkiraan satu potongan melintang, ada 3 tiang, ada ini, ada itu, kemiringan talut, digambarkan. Lalu cek stabil atau tidak talutnya. Kemudian setelah semua stabil, baru ngitung open structure-nya. Bangunan atas, bangunan bawah, tiang pancangnya, lalu Vanderbilt. Nah, ini semua bisa diikuti. Apabila ada satu bagian yang nggak masuk, berarti saudara balik lagi ke atas. Ini alur untuk menyelesaikan. Nah ini, menentukan susunan atau ukuran dermaga. Susunan tiang pancang yang disebut one block of wall tergantung dari lebar apron, lokasi gedung, transit shield itu. Kemudian stabilitas talut. Artinya apa? Artinya kalau makin tajam, makin tidak stabil. Makin landai, talutnya makin stabil. Nah, itu harus dicek. Lalu kondisi existing seawall. Jadi bangunan gravity wall atau closed structure yang ada itu dicek. Tidak boleh dilupakan apabila dalam pelaksanaan ada bagian-bagian yang harus diperhatikan agar problem sudah bisa diatasi. Misalnya kemampuan pengecoran, jangkauan, kerinnya, yang pasti kalau pelaksanaan di pelabuhan, di laut, itu lebih rumit ya, lebih sulit dibandingkan kalau pelaksanaan di darat. Berarti perhatian pengawas itu lebih khusus. Kemudian ada pembebanan surcharge, live load. Yang dimaksud live load itu adalah 2 macam, beban merata akibat barang, tumbuhan, dan kendaraan yang bawa barang itu, truk, jadi beban roda. Nah, dimensi-dimensi itu gini, kalau tadi contoh ini hanya 3 tiang pancang, tapi nggak stabil, berarti harus 5. Nggak stabil lagi, lebih lebar lagi bagian ini. Nah, itu ditentukan dulu sebelum dicek hitungannya oke. Kalau nggak oke, diganti lagi. Jadi kalau ini makin lebar, makin aman. Cuma biaya konstruksi makin mahal. Nah ini susunan penempatan boiler. Diharapkan tambatan itu pada garis dari tiang pancang ya. Jangan di antaranya, jangan di balok antar tiang pancang. Jadi gambarnya itu gini. Ini kalau ada tumbukan persis di bagian dermaga ini.
yang diletakkan di antara tiang panjang ini, jangan di antaranya. Sebab kalau di antaranya, maka yang menerima itu balok. Kalau tiang panjang, maka nanti akan dibagi ada berapa tiang panjang, horizontalnya berapa, dan seterusnya. Lalu gaya-gaya yang bekerja. Kalau vertikal aja, berat sendiri boleh dihitung 1,9 ton per meter persegi, dead load. Kalau nanti ada tiang panjang miring, 2,1 ton per meter persegi. Jadi lebih berat. Nah, beban hidupnya merata 2-3 ton per meter persegi. Ini yang disebut surcharge. Lalu live load. Kemudian orang jalan itu dihitung 500 kilo per meter persegi ya ini ya, bukan per meter pangkat 3 ya. Tolong dikoreksi ya. Kemudian ada atraktif, ada uplift. Lalu gaya horizontal, gempa dari bangunan, gempa surcharge, gempa beban hidup terpusat, gaya angin, attractive force, building force. Apa yang dimaksud dengan gaya angin? Kan kecil. Tidak. Jadi kalau ada crane, walaupun crane itu berupa rangka, maka dia menerima gaya angin yang harus dihitung. Berapa persennya dari luas bidang itu, dan itu harus dihitung. Sehingga tidak ada alasan nanti misalkan ada kena angin besar, kerennya roboh, rupanya tidak dihitung. Itu tidak boleh, harus dihitung. Walaupun ini sebagai special condition. Lalu kombinasi seperti bangunan atas, ada kombinasi dead load, surcharge, dead load, live load, lalu dead load uplift. Jadi uplift itu kayak tekan ke atas ini. Lalu untuk beam baloknya juga sama. Nah, kemudian ada efek apabila di pile head moment itu ada horizontal, dan itu akan mengakibatkan adanya momen tambahan. Ini nanti akan diberikan. Jangan lupa. Jadi contohnya gini loh. Saya punya tiang panjang, kemudian ada balok induk. Kalau tiang panjangnya itu berubah sedikit atau turun sedikit, maka momen di balok induk dari dermaga saya itu menerima momen tambahan. Itu harus dihitung. Perhitungan tidak dipertimbangkan terhadap efek impact, gaya rem, live load. Nah ini cek stabilitas talut, terus dinding, itu bangunan atas, bangunan bawah. Semoga ada gambarnya ini. Ini gambarnya itu gini ya. Saya kembali lagi ya. Soalnya ada gambarnya. Jadi kalau saudara punya gini, ini dicek dulu satu. Talutnya stabil enggak. Kemudian bangunan yang lama ini dicek stabil atau enggak. Stabil terhadap geser, terhadap guling, terhadap daya dukung. Kemudian baru dihitung bangunan atasnya ini. Lalu bangunan bawah atau fondasinya ini, tiang panjangnya. Harus diurut seperti itu. Nggak tiba-tiba hitung ini, yang lain ini harus dihitung lebih dahulu.
Ya sesuai dengan tadi alur itu. Ini tahu cek stabilitas, cek stabilitas talut, baru ngitung dermaga, bangunan atas, bangunan bawahnya. Bisa memahami ya. Jadi kalau dapat proyek bisa ngitung ya. Nah bedanya di sini bukan bangunan gedung, tapi di laut. Sehingga selimut beton harus diperhatikan. Lalu beton kontak dengan air laut. Harus tahan sulfat. Pakai semen tahan sulfat. Itu yang harus diperhatikan. Apa semen tahan sulfat itu? Bukan semen yang tipe nomor 1 itu, bukan malahan. Tapi yang ada fly ash-nya. Apa itu fly ash? Abu terbang. Abu terbang dari batu bara misalkan. Nah, kalau di Indonesia itu adalah semen padang. Bukan semen gersik. Semen gersik lebih kuat, tapi tidak dipakai untuk di laut. Atau yang kontak dengan air laut. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah ini, dia diikuti aja rumus-rumus ini. Jadi mau cek terhadap talutnya ini aman enggak, bangunannya di jarak tertentu, sehingga di sini ada sudutnya. Nah ini diikuti semua. Kalau masuk berarti aman. Kalau kurang aman berarti apa? Di sini ini kurang landai. Ini kalau pakai nilai SPT, mungkin saudara ingat di Meton. Lalu ini cek dinding penahan yang ada. Jadi sama dengan perhitungan gravity wall. Lalu ngitung bangunan atas. Kemudian ngitung tiang panjangnya. Oke, ada pertanyaan? Halo? Nah, apabila seperti ini adalah urutan yang ada di laut, maka yang dianggap virtual ini adalah di sini. Seakan-akan tiang panjang ini jepitnya itu di sini, tiang panjang ini jepitnya di sini, tiang panjang ini jepitnya di sini. Yang pasti kalau dia jepitnya di sini, maka dia bisa menahan gaya horizontal yang lebih besar dibandingkan dengan yang di depan. Tapi dalam perhitungan pilih satu lalu dibuat sama supaya aman. Oke ya. Nah, bila B-nya ini lebih besar dari 20 meter, maka slope ini sangat landai, tidak perlu pakai cara ini, virtual ground surface. Jadi ini dianggap dasar laut, ini dianggap bagian talut, diambil tengah-tengahnya. Dasar laut garis, ini bagian talut di tengah-tengahnya.
Ini juga seperti itu. Ini saya di kamar pakai masker. Ya, ada batuk-batuk. Nanti katanya lebih baik pakai masker daripada nggak pakai masker. Ini desain tiang pancangnya. Gini, saudara bisa nganggap gaya horizontal itu dibagi rata oleh tiangnya. Sebenarnya tergantung kekakuan tadi, kekakuan di titik mana dia terjepit. Tapi apabila ada torsi yang terjadi, maka saudara bisa ngitung dengan yang B ini. Kapan ini terjadi? Gini, kalau saya punya dermaga di sini, dermaga saya mempunyai titik tengah, lalu gaya horizontalnya itu tidak bekerja di titik tengah, maka ada momen gaya dikalikan lengannya itu, momen ini. Nah ini yang torsi yang perlu ditinjau pakai rumus ini. Ini ada E ini. Rumusnya lebih panjang ya. Nah ini loh. Kalau dia numpuk di sini, nah persis di sini, berarti kan ada momen ke sini toh. Nah akibatnya itu harus dihitung terhadap torsinya ini. Ini masih anu loh ini. Masih tiang pancang vertikal. Kalau nanti horizontal lebih rumit lagi rumusnya. Tapi ada rumusnya yang bisa dihitung. Lebih panjang, lebih rumit. Ya, betul. Nah ini, di sini, misalkan di sini ada tiang pancang, kemudian balok kita, ini ada perubahan sedikit di paket, maka terjadi momen ini. Nah, momen ini akan mengakibatkan ada gaya aksial yang tambah, momennya akan lebih besar, itu harus dihitung. Ini seakan-akan kayak slope gitu loh. Tapi jepit, di sini jepit. Kalau slope, bangunan kan sendi-sendi, nah jepit-jepit. Kalau di pelabuhan itu jepit. Dengan pelkap itu jepit, dianggap jepit. Bukan sendi. Nah ini koefisien-koefisien yang bisa dipakai rumusnya. Lalu stabilitas slip circle keseluruhan harus lebih besar 1,3. Kalau plan garis lurus, safety factor-nya 1,2 untuk ordinary. Kalau beban gempa 1. Masih ingat ya di Mekan 2 ada slip circle berupa lingkaran. Kalau ini berupa garis lurus ini, planar slip. Garis lurus itu apa ya? Tersegi ya. Nah ini superstructure bangunan atas. Tadi jarak-jarak yang itu ditentukan dulu. Sebentar saya minum dulu ya. Tadi saya mau minum, masih terlalu panas.
Oke, saya kembali lagi. Jadi ini bangunan atasnya. Tergantung dari lokasi-lokasi ini ya. Lebar apron itu kan tahu batas tempat dan gudang. Kan ada yang 15 meter, 25 meter, 35 meter. Kemudian ada axial load untuk tiang pancang. Kalau desain tiang pancang, biasanya sambungan-sambungan itu dihitung. Berarti ada efek sambungan. Ada slenderness ratio, ada pile group effect, ada settlement of pile. Nah, ini biasanya dihitung semua, ada rumus-rumusnya ini. Pada saat kalian membuat tugas beton, tidak usah dihitung. Jadi kalau ngitung pelabuhan, perlu ya dihitungnya. Artinya apa? Artinya tiang pancang itu nanti akan lebih kecil daya dukungnya. Dikurangi, ada sambungan, jadi berapa persen. Kemudian dia terlalu langsing. Kemudian ada pile group, itu ada rumusnya semua ini. Jadi tinggal pakai rumus, sehingga daya dukung itu berkurang. Nah, sekarang kalau kapal, tadi saya sudah sebut, apabila gaya horizontal dari tumbukan kapal atau tarikan kapal itu besar, lalu dipilih tiang pancang vertikal, nggak mampu, baru pakai kapal. Berarti dermaga ini lebih berat. Sehingga dead load-nya itu, kalau tadi 1,9, sekarang 2,1 ton per meter persegi. Dead load. Lalu ini, gaya yang diterima oleh tiang pancang. Nah ini, apabila ada torsi, lebih panjang rumusnya. Tidak apa-apa, diikuti aja. Yang pasti gini ya, tolong perhatikan, ini juga lebih banyak di pelaksanaan ya. Di sini ini ada tiang pancang miring ini. Yang pasti jangan sampai ini tabrakan dengan ini, numbuk ini. Harus ada jarak. Itu dihitung, digambar dihitung. Lah supaya tidak numbuk, di sini ini agak miring gini macannya. Ini agak miring ke sana. Itu namanya ada sudut splice. Kalau persis di sumbunya ini ya nabrak. Dan itu tidak boleh terjadi. Paham ya? Nah ini jadi lebih panjang, tapi alurnya bisa kita pakai. Jadi alur ini sebagai pedoman kalau nanti saudara dapat proyek. Ini yang pancang miringnya itu ini, kapal. Kalau hanya satu pasang ini kurang, ya lagi 2 pasang atau 3 pasang. Sehingga lebar ini menjadi lebih lebar. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Kenapa kok nggak cukup? Ya gaya tumbuknya ini besar. Kapalnya ini besar yang menumbuk gitu. Paham ya? Nah ini kalau mau ngitung tiang pancangnya, ini di rekayasa fondasi ya.
Ini saudara bisa langsung dibagi N jumlah tiangnya, atau ditambah kalau yang kapal. Kalau ada torsi, rumusnya lebih rumit, ya. Nah, ini tadi yang disebut detach. Di sini jalannya roda kren besar, di sini juga roda kren besar. Kiri kanan harus pakai tiang panjang. Jangan ini langsung di atas tanah sini, nanti penurunannya beda. Dia turun 1,5 meter, di sini nggak turun, jadi miring, nggak bisa jalan. Keringnya itu. Kren itu kan berfungsi untuk mengangkat suatu beban yang berat. Tetap ya gaya-gaya yang bekerja, ada vertikal, ada horizontal. Kemudian yang dimaksud dengan stand itu kepalanya itu seperti bagian ini. Kemudian ini ada girder, balok antara kapal, bukan kapal, antara katakanlah seperti dolphin dengan dolphin gitu loh. Nah, cara desainnya ya biasa, tidak ada sesuatu yang luar biasa. Jadi ngitung mekanika tekniknya biasa. Saudara akan mengalami benar-benar ngitung kalau dapat proyek. Di UAS, saya tidak akan tanyakan atau minta ngitung suatu dermaga. Hitung dermaga itu paling beberapa bulan. UAS hanya 2,5 jam, nggak mungkin selesai. Walaupun nanti tidak ditanyakan, tolong saudara memahami, kalau hitung pelabuhan, hitung dermaga itu memang lebih rumit. Ini yang harus diperhatikan, ini harus diperhatikan. Dan saudara lihat semua bagian dari materi ini. Nah, ini ada berupa lingkaran-lingkaran, silinder dari beton, ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk persegi. Itu dijajar-jajar menjadi suatu dinding. Ada yang sebagai rangka, truss structure. Semoga ada contoh gambar. Waduh, tidak ada ini. Ya, saudara bisa lihat ya. Oke. Ini saya rasa yang bagian akhir dari open structure ini adalah pier. Jadi pier itu yang tegak lurus garis pantai ya. Berarti di sini itu tiang panjang semua, jarak-jarak tertentu. Sehingga kalau ada tarikan dari bollard atau tumbukan, sebenarnya jumlah tiang yang menerima gaya horizontal itu adalah sebanyak bagian ini. Sebanyak bagian ini. Cuma standar Jepang itu mengharapkan yang dihitung itu ya hanya satu bagian baris ini sudah. Yang lain-lain itu tidak ikut dihitung. Ya mungkin supaya aman mungkin.
Sebab pelaksanaan pelabuhan itu benar-benar harus nggak main-main gitu loh. Salah sedikit bisa fail. Nah ini seperti ini, kalau ada horizontal berarti perlu ada yang miring ini. Oke, ada pertanyaan? Mungkin saya lanjutkan satu bagian lagi mengenai dolphin ya. Paling nggak gambar-gambarnya aja. Karena ini waktunya cukup. Yang pasti kalian sudah saya kirimi. Dan ini kok nomor 9 ya. Sebentar, kalian bisa lihat ini tampilannya atau belum? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, berarti saya harus share screen dulu ini. Ini berarti saya ginikan dulu. Ada. Saya ginikan dulu. Tuh. Berarti saya stop dulu. Kemudian saya share ini. Saya masukkan yang baru itu yang mana ini sekarang? Ini mungkin. Oh bukan. Ini. Share. Kelihatan ya? Belum? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Berarti kalau ini saya klik, kemudian ini saya share. Belum ya? Saya stop aja dulu. Kemudian saya gini, kemudian saya ambil dolphin dokumen.
Kelihatan? Halo? Belum, Mbak. Sebentar saya matikan, saya ulang dari awal ya. Tunggu sebentar ya. Masih mute, Pak. Mic-nya.
Permisi Pak, mic-nya masih mute, masih mati. Halo? Ya Pak, sudah Pak. Wah, ini kok keluar gini nih mic-nya muncul. Belum bisa keluar ya? Halo? Bisa Pak. Kuliah Jelas. 9. Jelas? Jelas Pak, tinggal dibesarin aja Pak itu. Yang sebelahnya silang itu. Antara silang dan min itu Pak. Yang atas itu ya? Ya, yang kotak itu. Sebentar.